Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, di subuh yang sangat sejuk ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan juga telah menurunkan petunjuk kehidupan kepada kita, yaitu Al-Qur'an, yang senantiasa kita tadaburi, senantiasa kita dalami, senantiasa kita baca untuk mendapatkan petunjuk dalam rangka kita menjalani hidup yang benar. Kita juga berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang juga menyampaikan Al-Quran melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, dan seluruh wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad SAW, semuanya tanpa kecuali, tidak ada yang disembunyikan, semuanya sudah disampaikan kepada umat manusia dalam rangka untuk menjalani kehidupan di jalan yang benar, yaitu jalan yang lurus. Dan inilah yang mungkin berkaitan dengan apa yang kita akan bahas pada subuh ini, berkaitan dengan doa yang paling utama yang senantiasa diucapkan oleh manusia, yaitu berdoa supaya berada di jalan yang lurus. Seperti yang kita pahami semua, bahwa kita membacanya di surah Al-Fatihah, surah yang pertama, di ayat ke-6, dan itu sudah diulang-ulang terus-menerus, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Dan siratal mustaqim ini senantiasa diulang-ulang di dalam Al-Quran, jadi berbagai ayat. Tadi juga sudah saya bacakan tadi salah satu ayat di dalam surah Al-Imran yang dibaca tadi pada rakaat pertama, mulai dari surah yang ke-100 sampai ke 104. Nah, pada ayat ke-101 juga diungkapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kamu sampai kafir nih, atau ingkar ya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, padahal ayat-ayatnya telah dibacakan kepada kamu. Nah, ini yang manusia sudah disampaikan. Setiap turun wahyu, Rasulullah beserta para sahabatnya membacakannya. Ya, bukan hanya pada orang Islam yang sudah muslim, tapi seluruhnya. Dan kadang dipanggil penduduk kaum Quraisy ini berkumpul untuk dibacakan. Bahkan mereka juga mendengarkan, mencarinya, sekalipun dia itu ingkar. Ya, seperti Abu Jahal ini, kadang-kadang juga mencari ayat-ayat, karena mereka mau mengetahui supaya bisa dilawan, kalau bisa dilawan, atau bisa dilecehkan, atau bisa Nah, dalam hadis disebutkan bahwa Al-Quran itu dipelajari oleh manusia. Ada yang menjadikannya sebagai petunjuk, ada yang orang munafik yang mau diambil sebagian yang menguntungkan, ditolak sebagian. Ya, juga kaum Bani Israel atau Yahudi juga mempelajari Al-Quran karena mereka ingin mengetahui ya mana-mana yang bisa dilawan, mana-mana yang bisa diingkari,
mana-mana yang bisa disiasati untuk kita melawan kaum muslimin, ya, dalam rangka melawan kaum muslimin. Para penjajah kita dulu juga menjadikan itu Al-Quran dipelajari, ya, seperti yang sangat terkenal zaman Belanda dulu, Snokogronje ini, dia mau diutus oleh Belanda untuk datang ke Aceh. Sebelumnya dia belajar, ya, ke perguruan tinggi di Timur Tengah sampai 10 tahun baru kembali dan mengajarkan berbagai macam cara dan dalam rangka mempelesetkan atau juga menolak sehingga bisa menanamkan kepada penjajah, kepada negeri yang dijajah untuk dilemahkan. Ya, mereka tahu ayat-ayat Quran, menghafalnya, hadis-hadisnya. Dalam sebuah riwayat sejarah disebutkan juga menghafal ratusan bahkan ribuan hadis. Nah, tapi tujuannya bukan jadi jalan petunjuk pada jalan yang benar, tapi untuk menolak atau mengkhianati atau mempelesetkan, atau dalam rangka untuk supaya negeri-negeri jaya ini jauhkan daripada Al-Quran dan hadis, dijauhkan dari agamanya. Dan ini terus berlangsung, ya. Jalan lurus ini dijauhkan, ya, sehingga kita juga ada doa ini sebenarnya yang sering kita baca juga di surah Al-Baqarah yang terakhir itu, supaya kita senantiasa berlindung dari orang-orang kafir ini, ya, karena orang kafir tidak ada henti-hentinya ini untuk mengobok-obok, untuk mempelesetkan, untuk mendiskreditkan, untuk memframing, ya, Islam sebagai agama yang intoleran, sebagai agama yang radikal, sebagai agama teroris, ya, sebagai agama permusuhan, sebagai agama perang. Ini yang sering didakwakan, yang sering didakwakan oleh mereka, ya, atau dipopulerkan dengan berbagai macam cara, berbagai macam media. Nah, sesungguhnya yang kita ingin tegakkan di sini supaya doa kita ini senantiasa di jalan yang benar. Tapi saya lanjutkan dulu ayatnya tadi. Ayatnya tadi, Allah mempertanyakan kepada manusia ini, bagaimana kita masih bisa, banyak orang masih ingkar padahal ayat-ayat telah dibacakan, ya, kepada kamu dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alaikum ayatullahi wa fikum rasulullah. Dari pada wa may yatasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya. Padahal Rasul tadi sudah diutus di tengah-tengah kalian, gitu, ya. Wafikum Rasul. Nah, siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, sungguh ia telah wa may yatasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, sungguh dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, inilah yang pegang teguh ini kita perlu, karena doanya tadi di surah Al-Fatihah ini, supaya kita selalu berada di jalan lurus. Kalau tidak teguh ini, wah, repot kita ini. Karena banyak sekali kita diombang-ambingkan dengan berbagai macam informasi, media, berita yang bertubi-tubi di media sosial, di media barat ini, ya, kalau sering menonton media-media barat yang ekstrim. Itulah sebabnya banyak fans olahraga, penonton sepak bola ketika berada di Qatar sangat bertolak belakang dengan konstruksi berpikir yang telah dibangun oleh media asing atau di negara-negara barat, Amerika dan seterusnya, ya, terhadap Islam, terhadap negara-negara Timur Tengah yang mereka tahu itu adalah sarang teroris, penuh intoleran dan seterusnya, gitu, ya, yang dijelek-jelekan. Ternyata setelah mereka sampai di Qatar, mereka tidak menemukan, bahkan terbalik, mereka sangat ramah, disambut, dibawa ke rumahnya, diajak makan-makan, diberi makanan gratis, ya, tidak diperkenalkan minum alkohol di, ya, ternyata mereka merasakan betapa besar manfaatnya karena tidak terjadi keributan setelah pertandingan. Karena sebelum-sebelumnya di negara-negara lain ketika diadakan Piala Dunia terjadi keributan, terjadi kerusuhan, gitu, ya, terjadi pelecehan terhadap kaum perempuan. Nah, setelah dia berada di Qatar ternyata semua itu tidak terbukti apa yang dimediakan selama ini. Nah, inilah gempuran-gempuran
yang banyak dilakukan oleh orang yang membenci Islam. Jadi sebenarnya yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, bahwa kaum Yahudi ya dan Nasrani sebagian, ya tidak semuanya kita klaim, tapi itu berkelanjutan ya. Walan tarda angkal Yahudah walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan tenang, tidak akan senang terus-menerus menggempur nih agama kita, agama yang lurus, agama yang benar ya, dengan berbagai macam cara, mulai dari penjajahan, dijajah secara ekonomi, dijajah secara politik, secara fisik, bahkan dijajah juga dalam urusan pengetahuan, ilmu, sistem ekonomi, sistem perdagangan ya, dunia dan seterusnya, juga sistem politik yang didiktekan kepada bangsa kita, juga berupa pengetahuan ilmu, dan juga dari sisi kegiatan-kegiatan lain dalam dunia media, para wisata, juga macam-macam ideologi kebebasan yang ditanamkan. Nah, inilah kita perlunya senantiasa berdoa supaya berada di jalan yang benar. Nah, sesungguhnya yang ingin kita kemukakan di sini, bagaimana kita supaya doa-doa ini yang kita ingin panjatkan, senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung ya, berlindung dari usaha-usaha manusia untuk ya yang ingkar ini, untuk menjadikan kaum muslim ini sebagai sasaran pelecehan, ingin melemahkan kebenaran, padahal agama kita adalah agama yang hak. Nah, walaupun kita ini punya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa agama kita ini wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, agama yang benar, liuzirahu ala dini kulli, akan dimenangkan kepada semua paham, pada semua isme, kepada semua sistem. Di ujungnya nanti Allah sudah menjamin bahwa kita akan memenangkan, karena sesungguhnya di dunia ini penuh dengan permainan, penuh dengan persaingan, kompetisi ya, untuk mewujudkan nilai-nilai, paham-paham, ideologi di antara umat manusia. Tapi kita di sini sudah punya jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat, senang atau senang, ini pasti akan terjadi. Nah, tapi kita tetap harus berusaha ini. Jadi perlu ada ikhtiar. Nah, berkaitan dengan doa tadi, ini berarti bahwa yang paling pokok ini, karena doa kita di dalam agama kita ini sifatnya dua yang paling utama. Jadi satu yang sifatnya universal, satu yang sifatnya berkelanjutan. Nah, sifat universalnya ini ya karena menyangkut seluruh umat manusia. Misalnya ini doa keselamatan, assalamualaikum. Ya, kita ucapkan assalamualaikum itu warahmatullahi wabarakatuh, sifatnya universal. Jadi kalau ada ucapan-ucapan yang awal pertemuan, yang paling universal itu adalah yang kita miliki, yaitu assalamualaikum. Karena keselamatannya itu tidak terbatas. Jadi kita menyampaikan assalamualaikum kepada kita yang ada di jamaah sini, atau juga mendengarkan secara online, tidak terbatas nih. Jangkauannya mencakup pada seluruh umat manusia ya, karena pakai jamaah tadi, assalamualaikum. Dan juga waktunya terus menerus. Nah, ini diniatkan ini kalau kita afsus salam ini, dan Nabi Muhammad SAW ketika berdatang di kota Madinah atau Yasrib pada masa itu, yang dia tebarkan kan pertama adalah afsus salam. Ya, menyebarkan keselamatan, menyampaikan keselamatan, mendoakan manusia supaya dia selamat, dan mengajak manusia supaya hidup dengan selamat, tentu dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan Islam. Jadi sifatnya berkelanjutan.
Kalau kita di dalam satu majelis, semua kita doakan ya supaya mereka selamat, mendapat petunjuk. Yang non muslim pun ada ruang untuk kita doakan. Yang kita tidak bisa doakan itu kalau dia sudah mati jelas-jelas kafirannya. Nah, kita doakan supaya mereka mendapatkan petunjuk ini. Ya, sampai di sana yang bisa kita lakukan. Nah, jadi sifatnya universal, mencakup seluruh umat manusia, ya bahkan jin sekalipun, dan juga sifatnya berkelanjutan. Ya. Nah, universal lainnya itu adalah apabila kita menggunakan ayat di dalam surah Al-Baqarah. Ya, ada yang sifatnya mikro, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Jadi di antara manusia ada segolongan yang meminta ya supaya dia bisa selamat di dunia. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi dia tidak mendapat apa-apa di akhirat. Nah, tetapi kita orang Islam ini berdoanya mencakup dunia dan akhirat. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, di sini konteksnya universalnya itu, yaitu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan kebaikan, rahmat, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jadi dunia dan akhirat. Yang permulaan al-awal dan al-akhir yaitu kehidupan sesudah kematian. Nah, ini sifatnya berkelanjutannya tadi, bukan hanya di dunia tetapi juga sampai di akhirat. Sering kita mungkin mendengarkan Bapak, adik-adik, saudara semuanya yang sering mengikuti forum-forum keluar kata-kata pembangunan berkelanjutan. Tidak ada yang paling berkelanjutan selain petunjuk-petunjuk di dalam agama kita Islam, karena sampai kepada kehidupan sesudah kehidupan di dunia. Sementara wacana-wacana yang sering kita dengar mungkin dari para pejabat atau mungkin para pakar, para ahli dari luar selalu mengatakan pembangunan berkelanjutan, ya, sustainable. Tapi yang dia maksud itu hanya urusannya di dunia, ketika dia berada di dunia ini, bukan sampai di hari kemudian. Kalau kita ini di dunia hasanah dan juga di akhirat itu adalah hasanah, tidak dipisah-pisah. Nah, ini perlu kita tekankan karena banyak manusia juga berdoa pada saat dia perlu, pada saat dia ingin ujian atau mungkin ada menghadapi masalah. Dia berdoanya pada saat itu aja. Jadi butuh Tuhan, butuh Allah sesuai dengan kepentingan sesaat. Nah, atau mungkin juga pada saat menonton bola ini, yang pendukungnya Perancis berdoa supaya Argentina bisa dikalahkan gitu. Berdoa pada saat itu gitu ya. Tapi salat subuh tidak lupa gitu ya, karena menonton begadang ini. Atau yang memfavoritkan Argentina gitu ya, supaya Messi dan kawan-kawan bisa menang. Berdoa gitu juga kepada Allah, semoga Argentina menang. Atau mungkin yang lainnya mendoakan Kroasia, mendoakan Maroko, mendoakan yang lain-lain. Tapi itu yang masuk 4 besar ya, juara 1, 2, 3, 4 nih. Nah, yang lain itu tidak terima doanya kalau gitu ya. Nah, kita ya itu tidak dilarang, tapi maksudnya jangan sampai yang seperti itu, urusan yang sesaat, kita berdoa sungguh-sungguh ya, atau mungkin jangan sampai dia juga berdoa padahal dia ikut judi gitu ya. Nah, ini yang repot ini, mencampur adukan antara al-haq dengan batil. Jadi berdoa kepada Tuhannya supaya menang tarung gitu ya. Wah, ini tidak benar nih ya. Walaupun dia mungkin dapat hadiahnya tapi tidak ada berkahnya, haram juga ini. Nah, baik, yang tadi nih saya sifatnya juga universal. Jadi kita ini memuji Allah, mengaguminya, juga tidak hanya karena kita butuh sesuatu nih, tapi segala bentuk kesyukuran. Nah, ini kita
baca tadi di rakaat kedua tadi. Ya. Yang surah Ali Imran ayat 190. Ya, yang 190 191 ini yang ada doanya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan ini. Jadi ada rasa keagungan, pengakuan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin lil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran kekuasaan bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Nah, jadi ada korelasi antara doa, iman, doa dan ikhtiar dengan doa. Ada korelasi antara iman kita, kemudian akal manusia dengan doa-doa. Jadi karena di dalam Al-Quran, dalam Islam kita ini mengatakan bahwa yang dimaksud orang yang berakal itu apabila dia beriman. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitab, dan hari kemudian itu belum dianggap sebagai orang yang menggunakan akal sehatnya. Nanti bisa dipelajari lagi di surah Al-Baqarah yang Ali Imran yang lainnya. Ya, karena ada juga di situ di ayat yang ke-7 atau yang ke-8. Ya, berarti yang kadar ilmunya itu rendah apabila dia tidak beriman. Ya. Atau di surah Qaf. Zalika ma balaghuhum minal ilm. Itulah kadar ilmu mereka. Itu maksudnya orang yang tidak berpengetahuan yang benar berdasarkan wahyu dan juga tidak beriman. Disebut kadar ilmunya masih rendah. Nah, orang-orang yang disebut berakal ini tadi yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Ya allazina yazkurunallaha qiyaman, pada saat dia berdiri, wa qu'udan, dan juga pada saat dia duduk, wa ala junubihim, dan juga pada saat mereka keadaannya berbaring. Dan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata ini. Nah, lalu dia berkata ini, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, lalu dia berkata bahwa Engkau ya Allah tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari asap api neraka. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Nah, ini yang mengkombinasikan pengakuan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaan langit dan bumi karena kita disuruh dengannya. Nah, di ujungnya ini kita disuruh untuk berlindung dari asap api neraka. Jadi, kalau urusan doa ini ada yang pentingnya di sini, di ujungnya tadi supaya terhindar dari api neraka. Seperti juga kalau ada kita salat, di mana dia ada doa yang untuk berlindung dari Dajjal, dari asap kubur, dan dari siksa api neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa ada korelasi di sini, bahwa ada ketakutan kita, ya, pengagungan atau kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya, tapi kita di ujungnya berdoa untuk berlindung dari asap api neraka. Nah, yang bagian terakhir supaya ada nambahnya doa-doa ini tadi, selain yang di surah Al-Baqarah ayat terakhir 286 yang mungkin juga sering kita hafal, baca dan hafal, juga di surah Ali Imran ini yang 193 dan seterusnya ini. Ya. Yang di surah, saya ambil yang surah Ali Imran, Al-Baqarah yang terakhir, karena ada banyak ini untuk penutup kita di sini. Ada doanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha.
laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Ya, jadi ini sudah standar dan kita sudah paham bahwa kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berarti kita sanggup menjalani. Ya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Jadi ini peringatan bahwa segala sesuatu kebaikan akan semuanya dihitung sebagai kebaikan untuk kita peroleh ya balasannya dan juga keburukan atau kejahatan yang diperoleh. Nah, tapi ujung yang kita mau cari di sini berkaitan dengan doa. Ya. Jadi doanya ada 3 ini secara umum bagiannya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil alaina Rabbana wa la tahmil wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini saya ambil ujungnya tadi karena cerita pertama kita ini. Jadi mereka berdoa ini, maksudnya kita ini orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Nah, kita di sini banyak yang berkaitan dengan kelupaan dan kesalahan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diampuni ya. Tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ya secara dahsyat gitu ya. Apabila kita lupa atau bersalah. Dan juga kita berdoa pada Allah ini ya. Janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat. Nah, tadi karena la yukallifullahu nafsan ada kaitannya ya dengan pernyataan sebelumnya dengan doanya tadi supaya kita tidak dibebani beban yang berat sebagaimana engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya. Nah, siapa itu yang telah dibebankan ya? Generasi-generasi terdahulu yang telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diazab. Misalnya kaumnya Nabi Lot. Nah, dan ini berkembang sekarang ini. Ya, mungkin karena doa-doanya kaum muslim ini, gerakan LGBT ini masih belum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena rupanya ada kesebelasan yang datang ke Qatar itu. Ya, mungkin tujuan keduanya ya, kalau tidak disebut tujuan pertamanya ini mempromosikan ya pasangan sejenis ini. Wah, ini parah ini. Ya, berbenturan dengan nilai-nilai Islam. Dan itu yang sering mereka protes terhadap Qatar. Tapi ternyata banyak orang yang lebih memuji Qatar ini karena alkohol dilarang, kemudian juga menginap di hotel bersama dengan yang bukan pasangan nikah dilarang. Wah, itu. Dan juga pakaiannya diatur gitu ya supaya tidak tampil secara terbuka gitu ya. Nah, ini ya orang-orang yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sudah kaumnya Nabi Lot, kaumnya Nabi Nuh, kaum Samud ya, dan yang lain-lain. Sudah banyak contoh-contohnya dalam Al-Quran, banyak sekali disebutkan di surah Al-Anbiya dan surah-surah yang lainnya. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diberi beban yang tidak sesuai dengan sanggapan kita. Berarti ini ada korelasinya tadi berkaitan dengan pernyataan sebelumnya bahwa tidak membebani kecuali ya kesanggupannya. Karena ini ada doanya. Berarti kalau kita berharap pada Allah tidak dibebani yang berat yang kita sanggup, kita berdoa. Ini berarti kuncinya. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Nah, ini yang paling terakhir ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kita bermohon untuk diampuni ya. Mohon maaf, pengampunan, rahmat juga dari Allah, dan
kita mengakui bahwa Allah lah satu-satunya pelindung. Nah, lalu kita di ujung ayat ini, di ujung surah juga penting ini doanya, ya, yaitu pansurna alal qaumil kafirin. Nah, ini mungkin belum kita kaji secara mendalam ini, karena kita ini di sini dicekoki oleh ilmu-ilmu yang berasal dari luar, terutama ilmu kami di ilmu sosial ini banyak dicekoki dari luar, sehingga kita tidak merasa sungkan untuk mengungkapkan bahwa kita perlu berlindung kepada Allah dari kaum kufar ini. Ya, karena sistem pengetahuan yang dipelajari malah ya kebanyakan dari mereka. Nah, ini kalau kita ungkap ini seolah-olah kita membangun kebencian. Padahal terus-menerus kaum kufar ini, orang-orang yang ingkar kepada Allah, pada Rasul, pada hari kemudian, secara sistematis terus-menerus menggerogoti ya akidah umat Islam dengan berbagai macam dan ini karena tidak ada ruang kita terbatas, ada kajian yang khusus yang berkaitan dengan strategi cara-cara orang-orang yang ingkar kepada Allah dan hari kemudian, kaum ateis atau yang sekuler, untuk menyesatkan umat muslim. Mereka sudah sadar bahwa orang Islam ini tidak bisa dikalahkan hanya dengan perang fisik. Karena sudah terbukti sejak dari perang Badar, umat Islam hanya 300 orang, 314, kemudian kaum kafir ada 1000-an. Pada perang Khandaq, pimpinan Abu Sufyan 10.000, kaum muslimin cuma 1.000. Kemudian pada penaklukan negeri-negeri Sam, mereka jumlahnya puluhan ribu, umat Islam hanya beberapa ribu. Tapi selalu memenangkan pertarungan. Nah, ini sejarah mereka pelajari. Tapi kita orang Islam seringkali juga tidak mempelajari sejarah. Karena mereka mempelajari sejarah itu, sehingga dia menggunakan cara-cara melalui ilmu pengetahuan, melalui sistem ekonomi, melalui kebudayaan. Ya, mungkin juga melalui pertandingan sepak bola ini. Ya, sehingga banyak kaum muslimin yang tertidur ini karena lelap, karena capek menonton bola terus-menerus yang tidak ada henti-hentinya. Sudah ini Piala Dunia, ini sekarang AFF nih, ya, yang di Asia. Ya. Bukan dilarang ini, tapi jangan sampai sesudah nanti itu ada piala lagi yang antar klub di Eropa, Amerika Latin dan seterusnya, terus-menerus. Ya, belum lagi film-film, ya, yang sudah disebar dari berbagai media, baik yang diproduksi di Amerika sana, bahkan dari negeri-negeri seperti Korea, drama Korea, atau telenovela dan sebagainya. Ini bukan hanya generasi muda yang menjadi gandrung dengan itu, bahkan karena saya biasa tanya mahasiswa saya juga, tampilannya, pakaiannya seperti artis selebriti dari Korea gitu ya. Setelahnya tadi koleksi pokoknya itu aja, ini bacaannya, bukunya, pakaiannya itu tiap hari yang dia urus. Nah, ini manusia kita ini sudah luput dari ini agama kita. Nah, inilah mungkin makna perlu kita dalami lagi yang berkaitan dengan perlindungan kepada Allah dari gangguan kaum ingkar kepada Allah, karena dengan berbagai macam cara yang mungkin kita tidak sadari karena generasi kita sudah sehingga tidak bisa kita tegakkan kebenaran. Ya, kita berharap pemerintah ya juga mungkin punya keterbatasan. Ada yang mungkin jalan lurus, ada juga yang jalan bengkok ini hanya mencari keuntungan ekonomi politik dalam urusan mengelola negara, sehingga masyarakat kita ini harus berjuang. Nah, mari kita berusaha kembali kepada awal tadi, bahwa kita senantiasa berdoa supaya berada di jalan yang lurus, ya, berpegang teguh pada agama dan juga berlindung dari gangguan-gangguan kaum yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada hari kemudian, kepada para rasul, dan juga ingkar kepada Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan yang sifatnya universal, sifatnya berkelanjutan, dan juga adalah al-haq.
Allah Subhanahu wa taala menjaminnya bahwa itu akan dimenangkan cepat atau lambat. Mari kita ikut berpartisipasi supaya kita mendapatkan pahala yang besar untuk menegakkan nilai-nilai dalam agama kita, dalam Islam, melalui dengan senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi yang pelajarinya dan sekaligus juga mengamalkannya. Mungkin ini yang kami sampaikan pada subuh ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.